semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Sumber Daya Manusia kelas MA21A01. Dalam video ini kami akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik. Di sini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum, SEMM selaku dosen MSDM, dan kepada Ibu Yuhan selaku asisten dosen. Dan tentu saja kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan video kami sampai akhir. Dalam materi ini ada beberapa submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada arti pentingnya strategik dan pengembangannya, yang kedua lingkungan MSDM yang berubah, yang ketiga peranan perubahan pada MSDM, yang keempat SDM dan pendorong produktivitas, yang kelima SDM yang akan datang, yang keenam MSDM yang sinergik, yang ketujuh SDM dalam kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih ke video pembahasannya. Manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik. Arti penting strategik dan pengembangannya. Penggunaan kata strategik diawali dan populer di lingkungan militer. Manajemen strategik telah semakin populer. Salah satu di antaranya adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam organisasi. Aspek penting dalam manajemen strategik. Yang pertama, manajemen strategik merupakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar, penting, dan menyeluruh. Yang ketiga, pembuatan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pimpinan sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasi. Yang keempat, pengimplementasian keputusan sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strategik dilakukan seluruh jajaran organisasi. Yang kelima, keputusan yang ditetapkan manajemen puncak harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan terarah pada tujuan strategik organisasi. Selanjutnya yaitu kerangka transformasi organisasi. Ada 4 bentuk transformasi organisasi. Yang pertama renew atau memperbaiki, yang kedua reframe, penyusunan kembali, yang ketiga revitalis atau revitalisasi, dan yang terakhir restruktur atau restrukturisasi. Selanjutnya lingkungan manajemen sumber daya manusia yang berubah. Dewasa ini perubahan lingkungan terjadi dalam lingkungan manajemen sumber daya manusia. Perubahan menuntut memainkan peran yang senantiasa lebih penting dalam organisasi. Kecenderungan mencakup keragaman angkatan kerja, kecenderungan pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan kecenderungan perubahan dalam dunia jabatan kerja. Kecenderungan dalam lingkungan manajemen sumber daya manusia yaitu ada 5. Yang pertama, keragaman angkatan kerja. Yang kedua, kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Yang ketiga, globalisasi. Yang keempat, kecenderungan perubahan dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, kecenderungan lain yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada peran perubahan pada manajemen sumber daya manusia. Dalam istilah yang paling sederhana, Departemen SDM adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus karyawan, mulai dari membuat beberapa formula kebijakan perusahaan seperti merekrut, mempekerjakan, orientasi, pelatihan, pemecatan karyawan, dan mengelola tunjangan karyawan. Kemudian ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan fungsional, yaitu memelihara kontribusi departemen pada tingkat sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua ada tujuan kemasyarakatan, yaitu secara sosial dan etis bagi kebutuhan dan tantangan masyarakat sambil meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi. Kemudian ada tujuan keorganisasian, yaitu menyelesaikan sisa pekerjaan organisasi. Yang terakhir ada tujuan personal, yaitu pribadi membantu pimpinan mencapai sasaran pribadi.
Kemudian ada sistem dan model MSDM. Sistem dan model MSDM ini berkaitan dengan 4 tujuan MSDM. Hal tersebut memiliki beberapa landasan, diantaranya persiapan dan seleksi, yang kedua pengembangan dan evaluasi, yang ketiga kompensasi dan potensi, yang terakhir ada hubungan pegawai dan pengujian. Tantangan MSDM dalam organisasi. Yang pertama adalah tantangan internal, contohnya serikat, sistem informasi, kultur, dan konflik. Yang kedua, tantangan eksternal, contohnya perbedaan tenaga kerja, teknologi, ekonomi, dan pemerintah. Yang ketiga, tantangan profesional, yaitu profesionalisme di bidang sumber daya manusia dan asosiasi profesional sering memperhatikan kekuasaan dan pengakuan mereka. Yang keempat adalah tantangan internasional, yaitu globalisasi meningkatkan perbedaan peraturan kerja dan praktik di negara lain. Yang kelima adalah tantangan pekerjaan yang sama, yaitu kompensasi, gangguan, diskriminasi, dan minoritas. D. Sumber daya manusia dan pendorong produktivitas. Peningkatan produktivitas merupakan hal penting dalam lingkungan kompetitif global pada masa ini, dan juga sumber daya manusia memainkan peran sangat penting dalam menurunkan biaya tenaga kerja. Pusat tantangan dalam menghadapi masyarakat adalah perbaikan berkesinambungan organisasi publik maupun swasta. Organisasi ini akan menjadi lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. E. Sumber daya manusia yang akan datang. Peranan dan tantangan manajemen SDM akan terus berkembang dan semakin hari semakin bertambah banyak, beragam, dan rumit. Seiring dengan semakin besarnya perusahaan, semakin rumit tugas yang harus dikerjakan. Semakin besarnya dampak lingkungan serta dinamikanya, dan semakin besarnya ketidakpastian yang harus dihadapi SDM. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas dalam membangun SDM yang unggul di masa depan. Apabila SDM sudah memiliki kualitas yang baik, maka akan berdampak positif tidak hanya dari daya saing, tapi juga dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kualitas SDM Indonesia, antara lain yaitu dari sistem pendidikan yang lebih baik. Dalam membangun SDM yang unggul, dapat dimulai dari generasi muda yang dapat menciptakan sebuah inovasi, serta kreatif dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, sehingga generasi muda dapat menciptakan UMKM yang sangat banyak ditemukan pada saat ini, karena dapat dilakukan lewat media sosial seperti berjualan online, sehingga terciptanya lapangan kerja yang banyak. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia yang sinergik. Manajemen sumber daya sinergik didefinisikan sebagai tauntan sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran sinergik untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong inovasi dan kelenturan. Sumber daya sinergik berarti menerima fungsi sumber daya manusia sebagai mitra strategik dalam formula strategi organisasi, juga dalam implementasi strategi tersebut melalui kegiatan sumber daya manusia antara lain perekrutan, seleksi, pengimbalan personil. Istilah strategi sumber daya manusia merujuk kepada jalan tindakan sumber daya manusia khusus yang direncanakan organisasi untuk berupa mencapai sasarannya. Selanjutnya ada sumber daya manusia dalam kerja. Fungsi dasar yang dijalankan seluruh manajer untuk menggambarkan proses manajemen. Yang ke-1 ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga perstapan, keempat pemimpin, dan yang terakhir pengendalian. Selanjutnya ada manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, memperkerjakan orang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, mengalami perputaran karyawan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menentukan karyawan yang terbaik. Keempat, tidak ada tindakan diskriminasi. Yang kelima, mengimplementasikan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, bertanggung jawab atas praktik tenaga kerja yang adil. Yang ketujuh, mengadakan perekrutan untuk menentukan efektivitas dan efisien departemen.
Jadi, dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia strategik adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi SDM yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Tujuan mendasar dari MSDM strategis adalah untuk menghasilkan kemampuan strategis yang dapat memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan terampil, bersedia terlibat, dan termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari video materi kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.